wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilin Andela. Saya seorang mahasiswi ITB Indragiri, Prodi Manajemen. Saya kelas 2C Manajemen semester 2. NIM saya 24611131108. Pagi menjelang siang hari ini, saya sudah berada di depan pengusaha warung sembako RSC Asifa yang terletak di Kecamatan Kuala Cinaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Dusun Campur Sari, Desa Kuala Mulia, RT 02 RW 02. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan maksud dari wawancara kita pada pagi siang menjelang hari ini, yaitu tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seorang manajer mengambil keputusan dalam kondisi krisis dan tekanan tinggi, serta bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi kinerja tim. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang pengambilan keputusan. Baik, di sini tidak perlu menunggu waktu lama, kita langsung saja masuk ke dalam untuk bertanya kepada pemilik pengusaha toko RSC Asifa ini. Yuk ikutin. Ini saya sudah bersama pemilik usaha sembako warung RSC Asifa. Baik, Bapak. Perkenalkan, nama saya Sugeng Rianto, umur saya 40 tahun, pemilik usaha warung Asifa. Saya tinggal di Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cinaku, di Dusun Campur Sari, RT 02 RW 02. Saya menjalankan usaha ini semenjak tahun 2014 sampai saat ini masih berjalan. Saya izin bertanya. Tanya boleh, Bu. Produk apa saja yang Bapak jual di warung sembako ini? Kalau untuk produk yang saya jual di warung sembako ini bermacam-macam ya kan. Dari namanya warung sembako itu intinya adalah berjualan di bahan pokok makanan, khususnya makanan dan deterjen, sabun-sabun lah intinya, Bu. Itu aja. Apakah ada penambahan produk yang dijual atau ditambahkan di lokasi usaha? Kalau penambahan produk selain sembako, itu produk yang kita jual adalah menyediakan bahan bakar seperti pertalit, terus kebutuhan ibu-ibu rumah tangga seperti gas. Itu aja kira-kira yang saya tambahkan sih, sama yang lainnya sih kebutuhan pokok aja, Bu. Strategi apa yang dilakukan Bapak dalam mengembangkan bisnis? Kalau untuk strategi itu ya nggak ada sih strategi khusus, yang penting kita ya harus, kalau namanya berusaha itu ya intinya kita harus betul-betul serius dalam menjalani usaha. Terus kita harus pandai istilahnya memilih barang apa yang harus kita beli, di mana kita belinya itu dengan harga yang minimal di bawah atau lebih murah. Kita pandai-pandai memilih kita aja, Bu. Karena itu aja, nggak strategi yang lainnya kayaknya sih nggak ada. Apakah penggunaan teknologi dalam menjalankan bisnis? Apakah ada? Kalau untuk teknologi itu sangat penting ya menjalankan bisnis, terutama untuk teknologi yang kita pakai itu seperti handphone, itu perlu untuk menjalankan bisnis. Masalahnya teknologi itu istilahnya dipergunakan untuk mengisi pulsa, untuk istilahnya kalau kami kan juga agen link ya kan, agen link itu perlu butuh teknologi juga kan gitu kan. Karena itu Pak, teknologi itu memang sangat penting untuk istilahnya memasarkan produk pun kita bisa di situ. Nah, itu aja sih, kalau teknologi memang ada pendukungnya untuk Apakah ada peraturan penyimpanan produk, Pak? Kalau peraturan penyimpanan produk itu kita tuh harus istilahnya, kalau penyimpanan produk tuh produk yang pertama itu masuk ke gudang kita itulah nanti yang harus keluar duluan, gitu aja sih. Kalau yang penyimpanan lain tidak ada. Yang penting intinya kalau jenis
sabun atau deterjen sama istilahnya racun nyamuk itu kita pisahkan sendiri di tempat sendiri. Terus untuk makanan kita kelompokkan dengan makanan. Kalau untuk pengelola keuangan, bagaimana caranya Bapak untuk mengelola keuangan? Kalau pengelolaan keuangan ya kita bisa atur sendiri aja lah Bu, istilahnya ya berapa kita barang kita yang terjual segitu yang harus berapa kita dapatnya, terus nanti dengan itu kita harus belanja lagi dengan produk-produk yang lainnya itu berapa. Kalau keuangan sih nggak perlu harus apa ya kan, harus kita ya istilahnya pengaturan keuangan itu gimana ya mau dibilang ya pandai-pandai lah kita ibaratnya mengatur keuangan kita, jangan terlalu kita harus boros harus beli barang-barang yang tidak mestinya kita gunakan ya jangan kita beli. Terus barang produk-produk yang istilahnya kurang pemasaran ya kita jangan ambil banyak-banyak. Itu aja sih kalau strategi keuangan. Kalau untuk penghasilan Bapak kira-kira untuk 1 bulan itu berapa? Kalau untuk penghasilan tuh berapa ya, masalahnya kita pun nggak bisa istilah mematokkan kan, namanya kita usaha ini kadang ada pasang surutnya. Itu aja sih Bu. Terima kasih kepada Bapak Sugeng Nuryanto sudah memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Kalau begitu saya pamit dulu. Nah, itu tadilah wawancara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Dan di sini sih kesimpulannya gampang aja ya. Menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan matang berdasarkan data, pengalaman, dan masukan dari orang lain. Oke, sekian, terima kasih. Itulah tadi hasil wawancara dari saya Ilin Andela, mahasiswi ITB Indragiri, pamit undur diri. Bye-bye.